Shalom saudara-saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada pagi dan siang hari ini untuk bersama-sama bersatu hati dalam ibadah online. Persaudaraan Immanuel, mari kita bersama-sama berdoa mempermuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur bahwa kalau hari ini kami ada, kami masih bisa bersama-sama beribadah, menyembah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan, semuanya semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan. Kami sungguh mau datang bersatu hati di hadapan hadirat-Mu, merendahkan diri, meninggikan nama-Mu Tuhan, Allah yang maha baik, yang maha luar biasa. Sebab nama-Mu yang layak dibesarkan, ditinggikan, dan dimuliakan. Serta kami sembah, kami puja, kami puji, sepanjang masa, sepanjang waktu, bahkan setiap detik dalam setiap tarikan napas kami. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan. Bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama menghadap hadirat-Mu, beribadah, meninggikan nama-Mu di dalam satu kesatuan umat-Mu yang maha kudus Tuhan. Kami meninggikan, kami membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami menyerahkan waktu-waktu yang ada ini Tuhan, untuk hanya meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi selamat pagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kau berada. Pada pagi hari ini kita kembali mau datang menghampiri tahta hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan isi hati Tuhan, kebenaran yang Tuhan berikan lewat firman-Nya. Saudaraku, mari kita bersama-sama rindu belajar membuka kebenaran firman Tuhan dari kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-12. Saudaraku, dalam kitab ini berkata ayatnya, "Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan engkau akan menunggunya?" Saudaraku, di dalam kisah ini berbicara tentang seorang wanita Yahudi yang bernama Naomi yang hidup di perantauan dengan kedua anak dan kedua mantunya, di mana kedua anaknya meninggal dunia dan kemudian sang mantu bersama dengan ibu mertuanya pada akhirnya mereka bergumul di tanah di luar bangsa Yahudi dan kemudian mereka berjuang di sana. Namun di dalam pergumulannya, perjuangannya mereka untuk bertahan hidup di tanah yang bukan merupakan tanah kelahiran daripada mertua ataupun suami-suaminya. Mereka berjuang berupaya di sana, namun demikian kondisi keadaan di sana sepertinya tidak membuat mereka mampu untuk bertahan lebih lama. Sehingga pada akhirnya sang mertua yang bernama Naomi memutuskan bahwa dia akan kembali. Dan di dalam adat istiadat Yahudi, seorang mantu yang mana suami daripada sang mertua ini meninggal, maka mereka harus menanti atau menunggu anaknya yang anak laki-laki yang lebih muda untuk menikahinya. Dan tradisi ini berlaku pada waktu zaman Naomi dan zaman Rut hidup. Di situ dikatakan bahwa Naomi mengizinkan kedua mantunya untuk kembali kepada bangsanya masing-masing dan tidak menuntut dia untuk ikut Naomi kembali ke tanah Israel untuk dia pulang kampung. Saudaraku, di tengah situasi seperti itu dia membebaskan sang mantu. Dan dia katakan, kalaupun masih ada harapan bagi dia, maka tidak mungkin sang mantu harus menunggu anak yang dilahirkannya dari suaminya yang baru untuk dinikahi oleh mantu-mantu wanitanya. Kita tahu kedua anak dan suami daripada Naomi telah meninggalkan mereka semua. Dan kebebasan itu dia berikan kepada mantu-mantunya. Sebab dia berpikir, sudah tidak akan ada harapan lagi bagi dia untuk bisa memiliki suami dan melahirkan anak yang bisa menikahi mantu-mantunya. Betapa tidak memungkinkannya karena jarak usia antara mantunya saat ini, kalaupun dia nikah lagi melahirkan seorang anak yang berasal dari rahimnya sendiri untuk meneruskan perkawinan daripada anak-anaknya. Tidak ada harapan lagi. Putus harapan Naomi pada waktu itu. Dan
Hal yang sama, kejadian yang mirip, kejadian yang sedikit serupa dengan hal ini. Kita mau bersama-sama baca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 28 dikatakan. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Elisa maksudnya. Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong. Saudaraku, seorang wanita kaya ini yang sering menerima Nabi Elia untuk bertamu ke rumahnya, menyediakan tempat sarana prasarana sebagai hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan untuk diberikan akomodasi di rumahnya yang serba kecukupan. Namun demikian sang wanita kaya ini tidak memiliki anak. Dan pada saat itu Elia berjanji mendoakan sang wanita kaya ini bahwa engkau akan diberikan seorang anak. Namun pada waktu anak itu diberikan oleh Tuhan, satu hari mengalami masalah, mengalami sakit penyakit dan meninggal dunia dikatakan saat itu. Dan sang wanita itu mengejar Elia ke tempat tinggalnya di atas pegunungan. Dan dia berkata, jangan beri harapan palsu, harapan kosong. Engkau menyajikan seorang anak tapi sekarang diambil kembali dan meninggal dunia, itu maksudnya. Saudaraku, hari-hari ini berapa banyak di antara kita yang merasakan bahwa harapan itu semuanya seperti hampa, seperti kosong. Tantangan, persoalan, hambatan, permasalahan yang luar biasa hari-hari ini di tengah segala situasi yang sangat mengerikan hari-hari ini adalah seperti harapan yang dipatahkan, seperti harapan yang kosong. Seolah-olah di hadapan manusia pengharapan itu sudah habis lenyap. Sama seperti halnya Ruth berkata, kalaupun masih ada harapan, artinya dia sama sekali tidak pernah berharap lagi. Dan demikian juga dengan seorang wanita yang kaya ini. Udah aku bilang jangan engkau memberikan harapan kosong. Engkau memberikan anak lalu tiba-tiba diambil lagi. Bukankah itu satu hal yang sangat menyakitkan? Nah saudaraku, hal inilah yang hari-hari ini banyak di antara kita yang alami. Banyak di antara kita yang mungkin merasa secara pemikiran, secara logika bahwa harapan-harapan yang ada di depan kita adalah harapan-harapan yang seolah-olah kosong. Bagaimana vaksinasi hari-hari ini seolah-olah juga memberikan harapan yang tidak terlalu besar. Bahkan mungkin sebagai seolah-olah harapan kosong. Karena sudah divaksin, masih begitu banyak orang yang mengalami penderitaan daripada serangan wabah COVID ini. Bahkan saudara-saudaraku, di tengah segala situasi banyaknya obat-obatan, banyaknya vitamin-vitamin yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan besar, farmasi-farmasi besar yang memberikan seolah-olah harapan. Namun ternyata hari-hari ini begitu banyak orang yang mengalami penderitaan dan banyak korban-korban berjatuhan. Seolah-olah dunia ini, seolah-olah kehidupan ini, bahkan seolah-olah yang namanya agama, yang namanya pendeta-pendeta bahkan seolah-olah memberikan harapan kosong. Tidak ada lagi hal yang bisa diharapkan secara logika. Nah saudaraku, kita hidup di tengah alam, di tengah situasi, di tengah segala keadaan yang hari ini seolah-olah memberikan harapan yang palsu, saudaraku. Namun demikian, betulkah demikian adanya? Saudaraku, mari kita bersama-sama membaca dalam kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat ketiga. Sebagai orang yang percaya, mari kita bersama-sama mengimani. Mari kita bersama-sama meyakini bahwa janji firman Allah adalah berkata demikian. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 demikian firman Tuhan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Ada 3 poin saudaraku dalam ayat ini yang ditekankan bagi saudara dan saya untuk menyadari. Apakah betul apa yang dikatakan logika, apa yang dikatakan dunia, bahwa segala perkara seolah-olah dihadapkan kepada harapan yang kosong? Hari-hari ini tingkat kapasitas rumah sakit sudah hampir mendekati 100% di negeri kita. Oksigen susah sekali. Saya dengar dari salah satu saudara saya seiman, harga yang 800.000, tabung yang kelasnya menengah,
Hari ini sudah sampai jadi 3 juta rupiah satu unit. Dan itu pun barangnya susah, saudara. Berebut. Dunia seolah-olah memberikan harapan kosong. Janji-janji. Saudara-saudara kita, orang-orang yang kita percayai. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang berpikir perkataan-perkataan pemerintah tidak bisa dipercayai. Bohong, harapan kosong. Namun demikian, sebagai orang percaya, sekali lagi kita mau membaca kepada ayat ini, kembali kepada ayat ini, bahwa Rasul Paulus mengingat pekerjaan iman. Ingat saudaraku, iman bukan suatu hal yang merupakan harus kita pegang kemudian seolah-olah kita lupakan, berharap Tuhan yang bekerja, kita bisa berpangku tangan, berdiam diri karena kita beriman. Salah besar, saudaraku. Prinsip yang demikian adalah salah besar. Karena sekali lagi ayat ini mengatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Artinya iman harus ada sesuatu action dari kita, pribadi lepas pribadi. Bahwa kita harus mengerjakan, harus mengkaryakan, harus melakukan upaya-upaya dengan keras, dengan luar biasa. Saudaraku, kalau menghasilkan upah, saudaraku harus bekerja dengan keras, bukan? Tidak mungkin sang bos akan menggaji saudara kalau saudaraku tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan dengan keras. Demikian juga dengan iman. Iman bukan suatu hal yang hampa, yang seolah-olah, ya sudah kita beriman, percayakan saja. Kita nyaman saja, kita leha-leha, biar Tuhan saja yang bekerja. Emang Tuhan adalah kacung kau, adalah budak engkau? Bukan. Engkau dan aku harus bekerja dengan keras untuk mengkaryakan iman kita, percaya kita kepada Yesus Kristus dengan kekuatan penuh. Dengan 100% segala kemampuan kita dedikasikan untuk melakukan pekerjaan iman. Dan usaha kasihmu. Ingat, kasih tidak hanya sekedar bisa diucapkan dengan kata-kata, dituliskan dengan kata-kata. Tetapi kasih harus kita usahakan. Harus kita upayakan dengan seluruh tenaga, kekuatan, kemampuan kita mengempartasikan dan berbuat kasih. Action, saudaraku. Iman harus action. Kasih harus action. Dan tekun. Ketekunan di dalam pengharapanmu. Saudaraku, sekali lagi, harapan bukan hanya harapan palsu, harapan kosong, harapan hampa, hanya berharap-harap. H2C dikatakan harap-harap cemas, saudaraku. Bukan. Pengharapan dikatakan harus dilakukan dengan ketekunan. Saudaraku tidak mungkin bisa lulus ujian tanpa saudaraku belajar dengan tekun. Saudaraku tidak mungkin menjadi juara dalam lomba lari kalau saudaraku tidak pernah berlatih dengan tekun, dengan sekuat tenaga, dengan segala daya upaya dan usaha, saudaraku. Demikian juga dengan pengharapan. Artinya harus dikaryakan, dikobarkan, terus progres, dan terus dilakukan, terus action, dan terus menerus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Itulah pengharapan yang hidup. Sebab saat engkau lengah, saat engkau tidak berkonsentrasi penuh untuk mengejar seluruh pengharapanmu. Pengharapan kepada apa? Yaitu pengharapan kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, kepada keselamatan, kepada kehidupan yang kekal, kepada kepenuhan janji-janji Allah. Itulah pengharapan. Pengharapan itu harus saudaraku lakukan dengan tekun. Tidak bisa saudaraku berpangku tangan duduk nyaman seenaknya. Saudaraku akan ditempa, saudaraku akan diuji, saudaraku akan dilatih, dan saudaraku seolah-olah seorang petinju, kata Rasul Paulus katakan. Engkau akan menderita pukulan-pukulan saudaraku dengan luar biasa. Dan hasilnya akan menghasilkan seorang petinju yang tangguh, yang kuat, yang tahan uji, tahan pukul. Saudaraku, itulah pengharapan saudara dan saya. Sebab pengharapan tanpa dilakukan dengan tekun, tidak akan pernah pengharapan itu bisa mencapai apa yang saudaraku rindu dan cita-citakan, terlebih apa yang Tuhan mau dan isi hati Tuhan yang ada di dalam pengharapan yang diberikan kepada saudara dan saya sebagai satu kasih karunia dan anugerah. Saudaraku, iman, pengharapan, dan kasih harus timbul juga dari action saudaraku. Anugerah, kasih karunia Allah, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Itu betul-betul murni adalah kasih karunia Allah. Saudaraku tidak bisa upayakan, tidak bisa karyakan tanpa anugerah Allah. Tetapi sekali lagi di dalam ayat ini dikatakan dalam 1 Tesalonika tersebut dengan tegas
bahwa iman, pengharapan, dan kasih itu harus saudaraku kejar, harus saudaraku perbuat itu, harus saudara gumuli itu, dan harus saudara lakukan, karyakan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Saudaraku harus usahakan dengan tekun, supaya saudaraku bisa bertahan di dalam iman, pengharapan, dan kasih yang Tuhan berikan, dan saudaraku miliki di dalam kehidupanmu dan di dalam kehidupanku. Pengharapan kepada apa? Yaitu kepada Tuhan. Bukan yang macam-macam, bukan yang sia-sia, bukan yang tidak-tidak. Artinya, kepada saat saudaraku berkonsentrasi, berfokus penuh, tujuan hidupmu adalah mengarah, tertuju kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa, demi kepentingan kerajaannya, demi kepentingan namanya, demi kepentingan kebenaran firman-Nya, dan demi wibawa surgawi. Saudaraku akan fokus 100% menjaga kehidupan saudara dan saya untuk tetap mencerminkan Kristus di dalam hidupmu dan hidupku. Maka saudara dan saya akan berhati-hati dalam bertindak, berpikir, berkata-kata, menyampaikan pendapat, atau apapun juga yang saudara lakukan. Makanya akan bisa saudaraku lakukan seperti untuk Tuhan. Inilah karya yang Tuhan rindukan dan Tuhan inginkan dari saudara dan saya di hari-hari menjelang hari-hari yang luar biasa seperti hari-hari ini. Saudaraku, di tengah segala pergumulan yang mungkin semakin memuncak, yang mungkin bagi sebagian orang saat-saat ini adalah pergumulan yang sangat luar biasa, saudaraku. Maka saudara dan saya, Tuhan rindu untuk menjadi orang-orang yang memiliki kualitas iman, pengharapan, dan kasih yang sungguh-sungguh luar biasa di hadapan Tuhan sesuai dengan yang standar Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan kemudian saudaraku, mari bersama-sama kita membaca dalam kitab Bilangan 6 ayat 11 berkata, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing. Sekali lagi ayat ini mengatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing. Artinya segala tanggung jawab kehidupan iman, pengharapan, dan kasih adalah tanggung jawab pribadi, lepas pribadi saudara dan saya. Bukan tanggung jawab korporat, bukan tanggung jawab umat, bukan tanggung jawab jemaat, bukan tanggung jawab gereja, bukan tanggung jawab kekristenan, tetapi tanggung jawab kita masing-masing di hadapan Tuhan. Pertanggungan jawab saudara dan saya adalah pertanggungjawaban secara personal, secara pribadi, dengan pribadi di hadapan Kristus. Aku ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama. Nah, di sini saudaraku, walaupun kita masing-masing, tetapi tujuan, kesungguhan, iman, pengharapan, dan kasihnya adalah satu jua. Inilah yang disebut Kebhinneka Tunggal Ikaan dalam bangsa dan negara kita sebagai moto negara kita. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan mau dari antara kita masing-masing, tetapi kita tetap memiliki kesatuan pengharapan itu. Untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Tuhan mau walaupun saudara dan saya harus bertanggung jawab masing-masing untuk mempertanggungjawabkan kehidupan iman, pengharapan, dan kasih kita secara pribadi, lepas pribadi di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita memiliki pengharapan yang satu, yang sama, yaitu kepastian. Memiliki pengharapan yang pasti. Saudara dan saya, walaupun masing-masing, tetap pengharapannya adalah satu, yaitu sama, pengharapan yang sama, pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang tidak pasti. Tentang apa? Sampai kepada akhirnya. Pengharapan ini harus bertahan sampai kepada akhirnya, yaitu pengharapan kepada hidup yang kekal yang sudah dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang beriman bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat pribadi bagi saudara dan saya masing-masing. Tetapi tujuannya tetap sama, yaitu Yesus Kristus pada akhirnya adalah juru selamat kita yang memberikan kepada kita janji-janji kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya pada saatnya nanti. Pada saat kita bertemu muka dengan Tuhan, seluruh pertanggungjawaban kita pribadi masing-masing tetap satu jua, yaitu Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun demikian, kita harus tetap bertanggung jawab sepanjang hidup di muka bumi ini sebagai tempat di mana kita bersekolah, berlatih dalam kehidupan dunia ini untuk mempertahankan iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebagai ayat penutup, saudara-saudaraku yang kekasih, saya rindu kita semua bersama-sama membaca kitab Ayub 11 ayat yang ke-18. Kita tahu pada saat itu bagaimana Ayub diserang oleh sebuah sampar, sebuah pandemi bagi dirinya pribadi. Saudaraku, COVID hari ini boleh menyerang seluruh dunia, tetapi saat COVID itu menyerang kepada salah satu orang saja, berarti itu menjadi tantangan, menjadi pandemi bagi dirinya, bukan hanya seluruh dunia, tetapi bagi dirinya sendiri juga. Makanya firman Tuhan
bilang masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, ayat ini juga sama. Ayub mengalami pandemi bagi dirinya sendiri, saudaraku. Tetapi kurang lebih mirip dengan hari-hari ini. Pandemi terjadi. Ayat 18 pasal 11 berkata, engkau akan merasa aman sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu. Nah, saudaraku, pengharapan yang bagaimana? Pengharapan yang harus kita upayakan dengan tekun. Pengharapan yang harus kita semua sama-sama karyakan dan kerjakan dengan tekun, saudaraku. Pengharapan yang sungguh-sungguh, saudaraku, di dalam ayat yang tadi katakan bahwa kita harus karyakan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati. Pengharapan yang ditujukan kepada Allah sampai kepada akhirnya, yaitu kepada hidup yang kekal. Nah, kalau pengharapan yang pasti itu saudara dan saya sudah pegang. Ayat ini berbicara, saudaraku, Ayub setelah selesai dia mengalami tantangan yang luar biasa, mengalami pandemi bagi dirinya sendiri dengan luar biasa, tetapi dia berharap penuh kepada Tuhan. Pada akhirnya dia sungguh-sungguh karena berharap kepada Tuhan, dia memiliki pengharapan yang kekal kepada Tuhan yang pasti, yang sungguh-sungguh, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang membuat dia bisa kecewa kepada penderitaan-penderitaan, tantangan-tantangan, pencobaan-pencobaan yang dia alami, karena dia berharap penuh kepada Tuhan, maka dia baru mengerti. Dan hal ini pula yang diajarkan kepada saudara dan saya. Engkau akan merasa aman dalam kondisi apapun, sebab ada harapan. Harapan apa yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan sesudah memeriksa ke kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Apapun hambatan yang ada di hadapanmu, apapun tantangan yang ada di hadapanmu dan hadapanku, sekali lagi kalau kita memiliki pengharapan yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan, tidak ada hal yang bisa mengganggu dan tidak ada hal yang bisa menghambat hubungan sukacita dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga seperti Ayub katakan bahwa kalau ada harapan di dalam dia, dan sesudah memeriksa ke kiri ke kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu oleh segala keadaan apapun. Saudaraku, sampai demikian jauh firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan kepada saudaraku pada siang hari ini. Sekali lagi, biarlah harapanmu tidak akan pernah bisa berhenti untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk bisa sungguh-sungguh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan bersama-sama pada saat ini untuk menikmati perjamuan kudus. Kita akan menyiapkan roti dan anggur di rumah saudara-saudaraku, apapun bentuknya. Saudaraku, ada air teh, ada air putih, ada sirup, ada apapun bentuknya, saudaraku. Silakan saudaraku persiapkan itu semua. Dan bila ada roti, ada kue, atau ada snack, atau apapun bentuknya juga, silakan saudara-saudaraku juga persiapkan itu semua untuk kita bersama-sama boleh menikmati, makan bersama-sama di dalam perjamuan kudus Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa untuk perjamuan kita pada siang hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini bahwa Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, bahwa sungguh ada pengharapan di dalam Engkau yang pasti, bahwa pengharapan hidup yang kekal itu tidak akan pernah bisa diganggu oleh keadaan situasi apapun di sekeliling kami. Sebab kami tahu pasti janji-janji-Mu, pengharapan kami pada akhir nanti di hadapan Allah Bapa, dan apa yang akan kami terima pada akhirnya. Sekalipun mungkin kami hari ini boleh mengalami tantangan, ujian, pencobaan, permasalahan, persoalan, bahkan mungkin sakit, penyakit, tetapi kami percaya dan kami berdoa bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah penyembuh, Engkau adalah Jehovah Rafa, Engkau adalah Jehovah Jireh, yang menyediakan dan menyembuhkan. Bilur-bilur-Mu lebih daripada cukup untuk menyembuhkan setiap kami. Dan pengharapan kami adalah pengharapan yang pasti, yang tidak akan pernah bisa tergoyahkan sampai akhir hidup kami dalam kondisi apapun. Bahwa Kau tetaplah Allah, tetaplah Tuhan yang hidup, yang mulia dari sekarang sampai selama-lamanya, yang menjanjikan kepada kami kehidupan yang kekal dan kemenangan yang kekal atas setiap tantangan, ujian, pencobaan, bahkan atas sakit penyakit. Tuhan yang akan menolong setiap kami. Teguhkan iman kami masing-masing, pengharapan dan kasih kami di dalam kehidupan roh kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami tetap mengupayakan, mengkaryakan, berkonsentrasi penuh, dan melakukan semua bagian kami, supaya nama Tuhan ditinggikan, dan Tuhan yang akan memberkati kami dengan bagian yang Tuhan akan berikan kepada kami. Kami siap menerima perjamuan kudus ini, Tuhan. Kiranya Kau memberkati anggur atau air apapun sebagai perlambang daripada darah-Mu, dan roti atau
kue apapun sebagai perlambang dari tubuhmu yang kau sudah berikan kepada kami untuk menebus dosa-dosa kami, dan kami boleh bermanunggal dengan engkau. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kalau saat ini mungkin kami ada salah kepada Tuhan maupun kepada sesama kami, Tuhan ampuni, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima ini semua. Untuk kami bisa bersama-sama bersekutu dengan engkau sampai pada akhir kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap menerima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita siapkan anggur. Saudaraku, bukankah anggur yang ada di tangan kananmu ini adalah perlambang daripada darah Kristus, darah perjanjian baru yang diberikan untuk menebus dosa engkau dan aku? Dan bukankah roti yang ada tangan kirimu adalah perlambang daripada tubuh Kristus yang diserahkan untuk menebus dosa engkau dan aku? Mari kita bersama-sama memakannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Mari kita bersama-sama meminum anggur ini sebagai perlambang daripada darah penebusan Kristus, darah perjanjian baru. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, sekali lagi terima kasih buat siang hari ini, buat firman-Mu, buat persekutuan kami, ibadah kami, buat perjamuan kudus siang hari ini. Kami berhenti bertemu secara online hingga saat ini, tetapi kami percaya bahwa roh kami tetap Tuhan ikat dalam satu kasih, satu pengharapan, satu iman di dalam Engkau. Dan setiap kami boleh bertanggung jawab masing-masing atas pertanggungan jawab yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kami di dalam hidup ini, untuk kami bisa menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup di dalam segala perkara. Jagai kami Tuhan, jagai kami Tuhan dalam setiap tingkah laku kami, perkataan kami, dan cara pandang kami, cara berpikir kami. Dan jagai hati kami supaya kami tetap berfokus kepada kemuliaan Tuhan, kepada kemuliaan kerajaan Tuhan, kepada karya-karya yang Tuhan sudah percayakan dan berikan kepada kami, dan kepada anugerah serta kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain, Kau memberkati kami Tuhan. Di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, di rumah tangga kami masing-masing, di setiap usaha, pekerjaan, bahkan studi kami masing-masing. Dalam kehidupan karya apapun, bahkan pelayanan kami, Tuhan kiranya menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kiranya kasih Allah Bapa serta cinta, kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta di dalam persekutuan Roh-Nya yang Maha Kudus, menyertai engkau dan aku, mulai siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Selamat siang. Sampai ketemu lagi. Hari Rabu kita akan berdoa bersama-sama dalam doa malam. Amin.